Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk sekali lagi Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, terlepas dari pandemi yang ada, dan juga mungkin kemarin juga sempat ada demo Tuhan, tapi Engkau masih berikan kami kesehatan, berikan kami keamanan Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Biarlah kebenaran-Mu saja Tuhan yang disampaikan, isi hati-Mu saja Tuhan yang disampaikan. Kau yang persiapkan kami Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Oke, kita nggak akan berlama-lama, langsung kita buka Alkitab kita ke Efesus pasal yang kelima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ayat-ayat Efesus 5 ayat ke-22 ya. Dimana di situ saya langsung bacakan, Bapak Ibu ikutin aja ya. Itu katanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan juga kita juga tahu bahwa ada juga di ayat 25 Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya ya. Dan ini adalah ayat-ayat yang sering kali kita baca, mungkin Bapak Ibu udah pasti tahu lah ya. Kita sering banget bilang, kita sering kali tahu bahwa ayat ini suami disuruh mengasihi istri, betul ya. Dan kemudian istri disuruh tunduk sama suami. Dan dibilang katanya anak-anak disuruh taat sama orang tua, hormati orang tua. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan dimana kita bulan ini kan memperingati bulan keluarga. Nah pertanyaannya yang pada pagi hari ini yang saya mau kita sama-sama renungkan, kita udah tahu ayatnya, tetapi kita tahu gak gimana bisa lakukannya? Karena setelah saya pelajari lagi dan juga saya renungkan lagi, ternyata Alkitab itu kenapa sangat luar biasa? Karena setiap kali Tuhan memberikan perintah, itu ternyata ada resepnya di dalam Alkitabnya juga. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa kita disuruh taat, mengasihi, dan hormat, betul ya? Tapi gimana caranya? Seakan-akan kalau pada pagi hari ini, kalau ada ibu-ibu yang suka bikin kue gitu ya, tentunya ibu-ibu pasti cari bahan-bahan yang tepat, betul? Cari temperaturnya yang pas, cari lagi caranya yang benar. Kalau enggak, bagaimana bisa menjadi sebuah kue yang enak? Ya, kita kelebihan satu telur aja bisa jadi gagal. Nah, sama seperti dengan ini, bagaimana caranya kita menjadi keluarga yang turut atau yang sesuai dengan yang Tuhan mau? Yaitu Kita tahu tadi katanya suami mengasihi, istri taat, anak-anak hormat ya. Bagaimana? Jadi di sini sekarang saya mau bagiin how to do it gitu, gimana? Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata gak singkat ya, karena itu kita akan agak cepat, tapi kita langsung ke Efesus 5 ayat 1 ya, ayat 1. Kalau judul perikop yang KJV kasih ya, King James Version kasih, itu adalah walk in love, berjalan di dalam kasih. Nah itu nanti ayat 22 sampai ke bawah baru membahas tentang keluarga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sebuah hal yang fundamental yang diajarkan oleh firman Tuhan sebelum kita bisa melakukan, yaitu mengasihi istri, taat sama tunduk sama suami, hormat sama orang tua. Itu ada fundamentalnya di atas ternyata. Nah itu yang saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita perhatikan. Yang pertama ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, poin yang pertama, saya akan bagikan cukup banyak poin. Jadi Bapak Ibu yang biasa mungkin nyatet, boleh silakan catat ya, atau nggak keluarin handphonenya, catat di HP, di notes juga nggak masalah ya. Yang pertama adalah taat kepada Tuhan dan menggunakan kasih sebagai dasarnya. Ingat ya, nggak cuma taat tetapi harus ada kasih sebagai dasarnya. Ya, be obedient to God with love as its motivation. Oke, sebagai motivasinya itu kita pakai kasih. Yang pertama, kita lihat teliti ayat 1 dan 2 ini. Katanya apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penurut-penurut di sini ternyata kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu follower, pengikut, penurut ya, itu adalah sesuatu hal yang aktif. Kalau kita ikut seseorang, itu bukan berarti kitanya pasif. Artinya ada sesuatu usaha yang harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Di mana Tuhan pimpin kita jalan. Itu artinya menjadi penurut. Itu artinya menjadi follower of God. Ikut. Ya. Yang kedua katanya dan hiduplah di dalam kasih. Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini di sini walk, berjalan. Kembali lagi-lagi ini adalah aktif. Ya, sesuatu hal yang aktif, yaitu artinya kita diminta oleh firman Tuhan, oleh Tuhan ya, kalau kita tuh hidup di dalam kasih. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau kita sendiri gak punya kasih, tentunya gak bisa. Makanya firman Tuhan bilang katanya, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti dasar dari segala yang kita tahu tentang keluarga itu adalah apa? Kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau pada pagi hari ini kita pikirkan kita di dalam keluarga, kita tentunya mau membangun keluarga yang apa? Memuliakan nama Tuhan ya, betul ya. Kita mau membangun keluarga yang baik, yang harmonis, yang bahagia, yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama itu, setiap masing-masing anggota keluarga harus pertama-tama dulu mengenal kasih Tuhan. Artinya, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati untukmu secara pribadi. Artinya, kita sendiri mengerti bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengasihi orang atau anggota keluarga kita yang lain kalau kita sendiri merasa diri kita gak ada yang sayang? Gak mungkin bisa. Bagaimana mungkin kita bisa membagi-bagikan kasih kalau kita sendiri kita merasa diri kita gak ada harganya? Gak akan bisa. Karena itu ini firman Tuhan yang mengatakan, dibilangkan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya Yesus sudah mati untuk kita secara pribadi. Itu menjadi kenyataan atau enggak? Yesus mengasihimu, itu dulu yang dibawa, yang diingat di dalam diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua. Kita harus tahu dulu Yesus mati untukku dan hidupku berharga. Kalau enggak kita akan menjadi keluarga yang toksik. Ya, toksik itu apa ya? Beracun ya. Kalau zaman sekarang tuh orang sebutnya toksik. Artinya apa? Kita akan selalu ngerasa, kok kamu gak sayang sih sama aku? Selalu punya ekspektasi yang lebih ke orang tuanya, ke papanya, ke mamanya, ke anak-anaknya, ke istrinya, ke suaminya. Kok kamu gak begini sih? Kok kamu gak begini sih? Karena sendirinya tuh masih haus, sendirinya tuh belum penuh akan kasih Tuhan. Kalau kitanya sendiri udah ngerti kasih Tuhan, maka kita itu kasihnya itu akan apa? Kita bagi-bagikan ke orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita juga akan merasakan kasih Tuhan. Ya, jadi kasih yang tidak
berkondisi, unconditional love gitu. Oke, itu poin yang pertama. Ya, kita pikirkan lagi bagaimana jikalau, saya pernah kasih ilustrasi ini ya. Bagaimana jikalau ada seorang istri bilang ke suaminya, dia bilang kayak gini, aku tidak lagi mengasihimu, tetapi aku akan tetap cuci baju, aku akan tetap masak, aku akan tetap ngurus anak ya. Tapi sorry, tapi maaf nih, aku udah gak mengasihimu. Wah sedih ya. Sedih ya, kira-kira kalau seorang istri ngomong kayak gitu ke suami, kita pasti sedih. Ya, kita dengar pun kayak, aduh kok ngenes ya gitu. Tapi itulah yang seringkali terjadi dari kita kepada Tuhan. Kita bilang, oke Tuhan, aku sudah tidak lagi mengasihimu Tuhan, tapi aku akan tetap ke gereja kok hari Minggu, tenang. Ya Tuhan, aku akan tetap kasih persembahan. Aku akan tetap pelayanan. Aku gak akan bilang ke Musa gak mau pelayanan lagi karena aku udah gak mengasihi Tuhan. Enggak. Tapi kita sering kali lakukan itu kan sama Tuhan. Nah jadi di sini juga seiring kita berpikir, kita memikirkan bagaimana hidup di dalam kasih itu, kita juga harus tahu kita dapat kasih itu ke Tuhan dan juga kita harus kembali mengasihi Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa belajar, kita bisa melakukan taat atau tunduk sama suami, mengasihi istri, hormat sama orang tua, kalau kita sendiri tidak melakukan itu sama Tuhan dulu. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman ini yang dimana pornografi itu secara terang-terangan diumbar, betul? Kita buka, kita ke mall, mungkin sekarang mall lagi PSBB tutup ya. Tapi kalau kita ke mall, kita ke toko-toko Victoria's Secret, modelnya secara besar-besar gitu dipajang ya. Itu juga udah pornografi. Kita di dunia sosmed kita, ya kita buka Instagram segala macam, Facebook. Itu adalah kecelaan, percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Ada nggak batasan yang kita kasih? Atau kita pikir ya udahlah, nggak usah norak, semua orang dunia udah seperti ini. Ya jelas aja, kalau pornografi masuk ke dalam keluargamu, jelas keluargamu akan bermasalah. Jangan tanya Tuhan kenapa keluargaku nggak harmonis? Tapi engkau nggak pernah kasih batasan akan hal-hal seperti itu. Kecemaran, kebusukan, semua masuk aja, telan aja. Bagaimana mungkin keluarga itu akan baik-baik saja? Itu bukan desain Tuhan. Jangan tanya Tuhan kenapa keluargaku hancur, aku udah ke gereja tiap minggu. Loh, lihat dulu HP-mu, isinya apa? Kita hidup di zaman yang sulit, sangat-sangat sulit, beneran. Ya, kita buka sosmed begitu mudah sekarang, dan orang sudah sangat mudah melihat yang enggak ya. Jangan, apa batasan yang sudah kita berikan atau batasan yang sudah kita atur dalam hidup kita. Jadi jangan bicara tentang keluarga yang berkenan akan Tuhan yang ribet-ribet dulu gitu. Coba pikirkan dulu, ini hal-hal seperti ini gimana kita batasinnya. Kalau dulu saya di Amerika ya, itu ada orang-orang yang menurut saya cukup ekstrim. Tapi kalau itu memang bisa untuk mereka dan baik ya silahkan. Mereka pakai HP sengaja, HP yang cuma bisa SMS dan telepon. Nggak ada sosial media. Ini beneran. Mereka adalah orang-orang yang konservatif, sebutnya konservatif ya. Di rumah nggak boleh ada TV. Ini orang Amerika loh, bule. Ya. Itu waktu saya kuliah kayak gitu. Cewek keluar roknya nggak boleh di atas lutut, semua semata kaki. Mungkin kita lihatnya aneh ya, gitu. Ya tapi ya itulah yang terjadi gitu. Ya untuk mereka batasan-batasan ini mereka sadar bahwa diri mereka lemah, makanya mereka atur batasan itu. Dan kalau batasan itu
bekerja atau bisa untuk mereka, ya silahkan. Ya kita sebagai orang-orang yang nggak ngatur batasan, jangan juga ngatain, ih Nora, ih nggak ada TV di rumahnya. Ya enggak. Kalau memang itu harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kenapa enggak? Itu ekstrim ya. Ya Bapak Ibu boleh pikirkan apa caranya. Saya tahu sekarang sosial media atau apa bisa ditandain, diatur ya. Kalau dari settingannya, saya tahu itu ada settingannya segala macam. Ya anak-anak gimana? Orang tua ada nggak liatin? Anak kita liatnya apa, nontonnya apa, ya. Perhatikan itu. Ya kalau kita aja nggak ngatur apa yang dia simak, gimana mungkin nanti dia tiba-tiba jadi anak yang kurang ajar, rebel, belajar dari mana? Ya dari tontonannya. Ya, itu. Ini firman Tuhan ya, Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jadi kalau di dalamnya ada kekudusan, maka itu akan terpancar. Tapi kalau di dalamnya nggak ada kekudusan, ya jelas nggak akan terpancar. Dan keluarga itu pastinya akan ada masalah. Ya, jadi Bapak Ibu ini saya kasih kayak resepnya nih, supaya kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, katanya ya. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sunggal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang yang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu, dari pikiran ya, itu berkembang menjadi omongan, ucapan. Ya, kita juga harus perhatikan bagaimana kata-kata kita di dalam keluarga. Pak Evangelis, saya mah kalau di keluarga nggak pernah ngomong kotor. Oh ini bagus. Tapi suka nyindir nggak? Tapi suka bentak-bentak nggak? Ini firman Tuhan yang bilang, bagaimana mungkin keluarga akan baik-baik saja kalau cara komunikasi kita itu tidak baik. Ya, bagaimana mungkin? Ayat Matius, saya kasih lagi satu ayat, Matius 15 ayat 17 dan 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, satu hal yang bisa menajiskan kita itu bukan karena kita makan babi. Karena kalau babi enak. Tapi yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari mulutmu. Itu kata firman Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang keluar dari hatimu. Kalau yang keluar dari mulutmu adalah kenajisan, maka nggak usah lama, kita langsung tahu ini orang isi hatinya adalah najis. Ini firman Tuhan yang berkata. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sambil bahas ini, kita sambil pikirkan, saya di keluarga gimana ya omongan saya. Saya mungkin dari sini yang berbicara kasar atau kotor itu, yang mengumpat jarang. Tapi bagaimana engkau menyampaikan omonganmu? Apakah dengan nada yang tinggi? Apakah dengan marah-marah, bentak-bentak? Apakah dengan apa? Bertobatlah. Ini firman Tuhan berkata, katanya, ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau saya beritahu kebenaran, saya kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi saya ucapkan dengan emosi, dengan bentak-bentak, dengan marah-marah ke orang tua saya, gimana sih, nggak ngerti, ini tuh kayak gini harusnya, mami papi ini gini, ngomongnya kayak gitu. Walaupun yang saya omongin benar, tetap sikapnya salah. Jadi kita harus sama-sama belajar ya. Orang-orang luar sana tuh banyak yang lebih santun loh.
Masa iya kita yang punya Tuhan kita nggak bisa sampaikan dengan santun? Jadi ini firman Tuhan juga menegur setiap kita pikirkan lagi ya. Dan di sini dibilang katanya apa? Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kalau kita lakukan semuanya itu, maka keselamatan kita akan ditanyakan. Maka identitas kita akan ditanyakan. Ini orang Kristen apa bukan sih? Katanya tiap minggu ke gereja. Wah, kalau dengerin musik semua lagu rohani. Tapi kok mulutnya kayak gitu ya? Wah, kita bukan membawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi kita malah apa? Jadi batu sandungan. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita sendiri, mari masing-masing kita pikirkan lagi bagaimana bahasa kita, bagaimana ucapan-ucapan kita di dalam keluarga. Oke. Yang ketiga, ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, di sini dibilang katanya apa? Jadilah anak-anak terang. Poin yang ketiga itu adalah jadilah anak-anak yang terang. Di saat kita percaya kepada Yesus, di saat kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat yang bersamaan kita menjadi keluarga Allah. Betul ya? Kita menjadi anak-anak Allah. Itu kita setuju. Di saat kita percaya kepada Yesus, kita langsung jadi keluarga Allah. Kita menjadi sons and daughter of God. Oke? Tetapi sebelum itu kita hidup di dalam kegelapan, anak-anak gelap. Sekarang kita sudah kenal Yesus, kita anak-anak terang. Artinya harus ada yang berbeda Bapak Ibu. Di keluarga pun kita harus ada yang beda. Jangan cuma di depan teman-teman gereja kita. Enggak, tetapi kita harus menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kita bukan lagi sekarang anak-anak kegelapan. Saya waktu itu pernah kasih ilustrasi waktu saya sharing di remaja para remaja. Saya bilang kayak gini, kalau ada seorang pemungut atau seorang anak jalanan gitu, kemudian dia diadopsi oleh keluarga kerajaan, tiba-tiba langsung jadi pangeran gitu ya, maka anak ini yang tadinya tumbuh dan hidup di dalam jalanan ya, tentunya harus berubah. Mungkin di jalanan makannya pakai apa? Tangan. Tapi kalau udah di kerajaan makannya pakai sendok dan garpu, ada mannernya, ada sopan santunnya. Udah nggak bisa lagi seperti di jalanan. Nah, poin saya, ini saya bukan lagi ngomongin cara makan kita, tapi kalau itu aja kita pahamkan. Artinya kalau kita dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang, kemudian hidup kita nggak ada bedanya. Artinya kita harus tanya, kita sudah jadi anak-anak terang atau belum? Kalau sudah, ya jelas harus ada perbedaannya. Orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa dia diadopsi oleh Tuhan. Engkau sudah ditebus dari kegelapan, dari dosamu, dari masa lalumu. Dosa-dosa semua itu Tuhan tebus. Masa iya kita gak bersyukur? Masa iya kita gak bertobat? Ya ampun Tuhan, sebelum saya punya Engkau Tuhan, hidup saya itu udah gak ada artinya. Sekarang Tuhan berikan arti. Kemudian masa kita hidupnya sama-sama aja. Jadi itu artinya kita lihat ya, dan ujilah ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini sebenarnya saya mau selesaikan satu pasal, tapi mungkin waktu kita nggak cukup, jadi saya akan sampai sini aja ya. Bapak Ibu boleh lanjutkan sampai bawah. Saya sebenarnya ada 7 poin, tapi saya bagikan 3 ya. Di sini dibilang katanya apa? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya fokus kita sebagai keluarga itu adalah memperkenankan hati Tuhan. Fokus kita sebagai individu, sebagai anggota keluarga, itu bukanlah hidup saya adalah untuk memperkenankan hati suamiku. Salah. Hidupku adalah untuk memperkenankan hati istriku. Salah.
Hidupku adalah untuk memperkenankan hati anak-anakku. Salah. Saya hidup untuk banggain orang tua. Salah. Baik gak? Baik, itu yang diajarkan oleh dunia, silahkan. Tetapi kata firman Tuhan, ujilah apa yang memperkenankan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau hal itu berkenan kepada Tuhan, jelas itu akan berkenan kepada manusia. Jadi kita senengin fokusnya tuh ya, keluarga Bapak Ibu sekalian. Coba pikirkan, ulang ya, coba renungkan. Ini keluarga udah nyenengin hati Tuhan belum sih? Apakah ini apakah keluargaku, apakah anak-anakku? Ya, kita kalau sebagai suami gitu ya, kita lihat kita sebagai kepala keluarga, apakah aku udah pimpin keluarga ini takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Coba Bapak Ibu renungkan terus kan. Karena apa? Dia bilang karena hanya terang, ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu, bagaimana bisa kita punya kebaikan, keadilan, dan kebenaran kalau kita sendiri nggak hidup di dalam terang? Jadi ini sebenarnya masih ada poin-poin lain ya. Bapak Ibu boleh baca lagi, telusuri lagi ya. Tapi ini saya kasih teasernya, kasih 3 poin dulu ya. Dimana coba kita renungkan, ulang dengan renungkan ini dulu. Omongan kita di keluarga gimana? Ya, pikiran kita udah kudus belum? Ya, apakah yang kita taati atau yang menjadi fokus keluarga kita itu Tuhan atau bukan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Karena Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum ayat 22 yang dimana dibilang katanya ya kita istri tunduk ke suami, suami mengasihi istri, anak-anak hormati orang tua. Ini ada banyak yang Tuhan suruh dulu. Artinya itu adalah produk. Dan Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar, kita saling doakan. Jikalau ada yang salah, kita saling tegur. Tapi di dalam Tuhan, kita semua harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Mari kita bersama-sama bertobat. Mari kita sama-sama kita introspeksi diri. Jangan selalu fokus sama pasangan kita, jangan selalu fokus sama anak-anak kita doang. Tapi coba pagi hari ini kita masing-masing fokus sama hati kita, diri kita. Kenajisan, kejijian udah saya buang belum? Kata-kata saya udah saya perbaiki belum? Hati saya fokusnya buat apa? Apakah buat Tuhan atau bukan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pada pagi hari ini kami kembali membaca firman-Mu, kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Tuhan, Kau lihat setiap kami. Tidak ada satupun yang terkecuali, termasuk hamba Tuhan. Kami gagal Tuhan, kami gak sempurna Tuhan. Namun Tuhan, pagi hari ini biarlah Kau sendiri yang terus tegur kami Tuhan. Kau sendiri yang terus buat kami sadar Tuhan akan kesalahan-kesalahan kami selama ini yang kami lakukan. Mungkin kami seorang suami yang di keluarga dengan omongan yang kasar Tuhan. Mungkin kami seorang suami di dalam keluarga yang masih juga berkutat dalam pornografi Tuhan, dan kami gak mau lepas. Mungkin kami juga seorang anak yang sama Tuhan. Kami isi keseharian kami dengan tontonan-tontonan yang tidak baik Tuhan. Mungkin kata-kata kami juga kami belajar dari lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, semua kami pelajari itu dan kami bawa ke dalam keluarga. Tuhan, biarlah kami boleh sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak terang Tuhan. Dan biarlah kami sadar Tuhan bahwa Bapa kami adalah Bapa yang di sorga. Karena itu jelas kami harus berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus Tuhan mengetuk pintu hati kami, yang terus menegur kami Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.